Shalom. Shalom. Selamat pagi seluruh sidang Jumat semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walau masih secara online. Kita memulaikan ibadah kita. Saya undang sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku.
di pagi yang cerah ini Tuhan, sebentar kami ingin memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kalau ada kuasa iblis atau jahat dan coba-coba untuk mengganggu saat dalam kami beribadah, kami tolak penting di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sidang jemaat masih bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan suka dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan suka dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, hinggaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, hinggaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita mau ganti pujian kita dengan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa, yang mengajar, yang menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
Tuhan itu baik. Amin. Kita angkat pujian, bersyukurlah. untuk sidang jamaat bangkit berdiri, kita akan pujian Masih Ada Tuhan. Harapan
masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Tegakkan jalan hidupmu, telah harapan dengan semua kekuatan. Kau tak mampu untuk mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu Kasih Tuhan, kita sudah banyak menaikkan puji-pujian dan sebentar kita akan mendengarkan sebagian dasar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati Tuhan, Ibu Gembala kami, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, malaikat di sekelilingmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita akan merasa aman dan nyaman ketika kita mendengar kata-kata bahwa malaikat Tuhan menyertai, malaikat Tuhan berkeliling atas rumahmu, ya. Tentu itu akan membuat kita tenang. Namun ada sebagian orang tidak mempercayai bahwa malaikat Tuhan itu ada dan menyertai umat Tuhan.
Nah, pagi hari ini kembali kita akan diingatkan lewat pengalaman umat Tuhan bangsa Israel, bagaimana malaikat Tuhan berperang ganti umat Tuhan bangsa Israel, memberikan kemenangan, pertolongan, bahkan tuntunan. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 19, saya bacakan demikian bagian A. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Di sini disebut kata bergeraklah malaikat Allah. Itu artinya sampai hari ini malaikat Allah Tuhan selalu gerakkan. Ketika kita memuji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, Tuhan sanggup menggerakkan malaikat Tuhan untuk menyertai, untuk membela, untuk menolong. Kalau kita baca perikop ini, akhirnya saudara, bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ketika itu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengayunkan tongkatnya atas Laut Teberau, lalu laut itu terbelah. Ketika laut itu terbelah, sementara tentara Firaun mengejar dengan kereta berkuda, bangsa Israel yang jumlahnya tidak sedikit, 600.000 orang laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak, belum termasuk kambing, domba. Nah, Alkitab mencatat 600.000 orang ini berjalan kaki, tidak naik kereta atau kuda. Sementara yang mengejar itu adalah tentara yang naik kereta, yang naik kuda. Tetapi di sini kita melihat malaikat Tuhan membentengi bangsa Israel ini, sehingga bangsa Israel ini bisa menyeberang di laut kering. Padahal pada malam hari, logikanya malam hari pasti gelap gulita. Apalagi laut itu terbelah menjadi tembok kanan kiri, makin menyeramkan seperti lewat di tengah gua. Tapi Tuhan memberi apa? Tiang api menyertai dan malaikat Allah menyertai, sehingga semua ternak, namanya ternak, lembu, sapi, kambing, domba, itu kan larinya tidak kencang, tetapi Tuhan dahsyat dan ajaib. Malaikat Tuhan itu menggerakkan, menjaga, melindungi bangsa Israel. Sementara ketika malaikat Tuhan itu melihat pasukan tentara Mesir atau Firaun mulai bergerak mendekat, malaikat Tuhan itu pun mengacaukan tentara Mesir itu, sehingga kereta kudanya itu tiba-tiba tidak bisa berjalan lurus, berbelok-belok lalu saling bertubrukan. Dan seketika itu juga Musa diperintahkan Tuhan, ayunkan tongkatmu. Ketika Musa mengayunkan tongkatnya, laut itu tertutup kembali. Dan kalau kita melihat, membaca di dalam kitab Keluaran ini, akhirnya seluruh pasukan Mesir yang berkuda, yang terlatih, yang pasti larinya lebih kencang dari kambing domba yang jalannya pelan-pelan itu sudah menjelang pagi. Kalau dipikir pagi berarti sudah ada sinar matahari. Lebih mudah bagi orang Mesir, tentara Firaun ini, untuk mengejar umat Tuhan. Tetapi pembelaan Tuhan nyata. Pasukan Mesir ini semua tenggelam di tengah laut. Sementara umat Tuhan bangsa Israel tidak ada satupun diceritakan yang lecet karena terkejar oleh tentara Firaun atau mati, tapi semuanya dipelihara Tuhan, karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk apa? Berjalan di depan umat Tuhan bangsa Israel. Kalau kita ingat peristiwa di Mazmur 91 ayat 11, pemazmur dia pernah berkata apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi ketika kita berdoa pagi-pagi mau berangkat bekerja, mungkin kita mendengar berita ada kerusuhan di jalanan, atau mungkin kita melihat ada bencana alam. Di dunia ini banyak hal yang tiba-tiba bisa terjadi. Percayalah, saat kita berdoa, kita sedang mengundang malaikat Tuhan. Tuhan sedang menggerakkan
malaikat Tuhan untuk menjaga kita, melindungi kita. Karena yang memerintahkan itu Tuhan, mana mungkin malaikat menolak perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan malaikat itu untuk menjaga kita di segala jalanmu, berarti dimanapun, mau di darat, di laut, di udara, di mana saudara dan saya berada, malaikat Tuhan sanggup menjaga kita. Kalau hari Jumat kemarin saya berikan contoh firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Ketika Elisa dikepung oleh gerombolan orang Aram, abdinya teriak. Dia bilang, celaka Tuhan. Tetapi Elisa bilang apa? Yang menyertai kita lebih banyak. Lalu Elisa berdoa supaya Tuhan membukakan mata rohani daripada Gehazi. Dan apa yang terjadi betul. Ada begitu banyak pasukan bala tentara berkuda yang berkeliling kemah Nabi Elisa. Nah saudara, siapa tentara berkuda itu? Tidak lain dan tidak bukan, adalah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu hari ini pun ada. Di masa corona, Tuhan sanggup perintahkan malaikatnya untuk menjaga, melindungi umatnya. Baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di perjalanan. Tuhan sanggup memerintahkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Ada banyak kesaksian bagaimana malaikat Tuhan itu bekerja luar biasa. Kalau saudara ingat ketika gedung kembarnya WTC ya yang ada di Amerika itu tiba-tiba ditabrak oleh pesawat milik daripada teroris, apa yang terjadi? Semua mati bergelimpangan. Tetapi ada kesaksian seorang korban. Bagaimana ketika dicari, bangkai-bangkai mulai ada di mana-mana. Ada pasukan penolong itu yang menemukan sesosok manusia masih bernafas. Dan ternyata dia hidup. Lalu ditolong. Padahal sudah tertimbun 2 minggu. Logikanya dia udah kehausan. Dia sudah mati. Tapi setelah diangkat dan diwawancara di televisi, dia bilang apa? Selama 2 minggu itu, dia diberi minum oleh seseorang sehingga dia merasa kuat, merasa segar. Dan dia menyimpulkan dan meyakini bahwa yang memberi dia minum dan sosok yang senantiasa menjamah, menghibur dia sehingga dia bertahan hidup, itu adalah malaikat Tuhan. Dan itu keluar dari mulut dari korban yang selamat ini. Jadi saudara, malaikat Tuhan bukan hanya zaman dulu bekerja, hari ini pun bekerja. Saya sangat meyakini malaikat Tuhan itu bekerja. Karena waktu saya kecil, pernah kan saya saksikan, waktu saya kecil saya itu pernah sakit. Dan nenek, kakek, buyut kita itu kan semua masih orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Satu kampung belum ada dulu agama, istilahnya masih kepercayaan. Sehingga saya tahu persis, sampai jual tanah, jual sawah, itu untuk membayar dukun. Dukun yang ada di Jawa Tengah itu kayaknya semua dikenal oleh kakek buyut saya ya. Teman-temannya mungkin ya begitu. Tapi nggak ada kesembuhan. Lalu karena orang tua saya, bapak saya kan sudah modern ya, karyawan gitu, dibawa ke dokter juga. Tidak ada yang memberi kesembuhan. Walaupun di ruang dokter, walaupun saya naik mobil, dibawa ke rumah sakit, saya itu merasa dikejar-kejar oleh seorang yang bawa tali siap untuk mengikat leher saya. Nah, saya sementara itu masih kecil. Tapi ketika saya sembuh, saya ingat betul. Saya terjatuh di depan rumah orang yang mengejar saya ini dan ada itu tadi sosok orang berjubah putih. Setelah saya besar, saya pergi sekolah minggu, dengar cerita, saya menyimpulkan, itulah malaikat Tuhan. Yang Tuhan suruh untuk menolong dan melindungi saya. Karena di hari yang sama, anak yang sebaya dengan saya, cucunya, orang yang punya rumah ini, dia yang meninggal. Dia tidak sakit dan tidak apa-apa. Dan lehernya ada itu jeratan tali. Itulah, kan zaman dulu itu masih ilmu-ilmu seperti itu masih kuat.
untuk tumbal, ya, untuk pesugihan. Nah, jadi malaikat Tuhan itu ada. Nah, waktu saya melayani di Jakarta ini pun sering saya melihat bagaimana Tuhan menolong, melindungi umatnya. Satu saat saya pernah saksikan juga kan sama Nehemia, kita ada pelayanan baru pertama kalinya itu, Nehemia waktu itu masih 7 tahun ya. Baru pertama kalinya itu nekat gitu pergi ke Cempaka Putih, ke Ibu Beb Abidin, karena dia undang waktu itu ada acara apa gitu. Ketika kami naik Metro Mini, saudara, tiba-tiba ada perampok. Ada orang yang pakai tato preman, beberapa orang, saya lupa entah 2 atau 3 karena saya memang nggak ngelihat, karena dia masuk dari pintu belakang, saya duduk di kursi 2 dari pintu depan. Semua orang angkat tangan, ketakutan. Saya sama Nehem, saya takut Nehem melihat kan, kita tutup mata berdoa. Tapi puji Tuhan saudara, dia lewatin bangku saya, lalu bangku depan saya itu kalungnya diambil. Gak ada orang yang berani menolong, gak ada orang yang berani bersuara. Saya sampai berpikir, apa kong kali kong ya semua ini orang. Apapun itu, kong kali kong atau apapun yang saya tahu pasti, saya Nehemia sudah selamat, tidak digertak, itu pun merupakan satu pertolongan yang dari Tuhan. Saya percaya itu pun pekerjaan daripada Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menjaga, melindungi, sehingga kami pulang tidak terjadi sesuatu. Karena banyak kan orang ditodong bisa kehilangan tangan, kehilangan nyawa bahkan. Tetapi itulah bukti bahwa Tuhan itu baik. Juga tahun berapa itu ketika longsor sebelah itu rata dengan tanah. Rumah sebelah Ibu Boim ya, rata dengan tanah. Di depan juga penuh dengan tanah dari atas, samping. Tetapi satu butir pasir pun bisa nggak masuk di rumah kita ini. Bukankah itu bukti bahwa malaikatnya masih bekerja, menjaga, melindungi? Padahal nggak mungkin, itu kan dapur di atas. Jadi kamar mandi semua jatuh, semua orang melihat ya. Tanah itu sudah di halaman. Tapi tidak satu butir pun pasir masuk di halaman gereja ini. Itulah kebaikan Tuhan, saudara. Juga kemarin waktu longsor di belakang ini, kalau saya pikir sudah lama gak ibadah, kita mau ibadah, ada ulang tahun Nehemia kan, kemudian semua kita sudah siap-siap, sudah senang ya, namanya mau ibadah, mau ada acara gitu, hujan. Nah, kami bertiga itu ngepel terus. Jadi ketika airnya ngucur, kita pel terus dengan harapan pas jamnya kering. Siapa sangka tiba-tiba roboh gitu. Kita kan di sini semua bertiga. Itulah ajaibnya Tuhan. Karena Tuhan suruh saya capek, saya kesana duduk di kursi. Nehemia sudah marah. Mama, kenapa malah duduk? Tar dulu. Karena lihat mamanya duduk, dia juga ikut maju ke sana. Alinya mundur ke sana, langsung berat. Saya langsung lari karena trauma yang sebelah sana. Jadi saudara, bukankah banyak juga jemaat Tuhan yang mengalami itu? Tuhan luputkan. Rumahnya Arnes juga kan kemarin, toren yang menjatuhi rumahnya itu bukan kebetulan kalau rumah itu nggak ada kita yang ada di dalamnya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan melindungi, memelihara. Kalau saya banyak dengar kesaksian dari kaum pria di sini, ada juga yang naik ojek ditabrak jatuh, tapi dia bisa sempet-sempetnya tidur di aspal pakai tasnya, kan gitu. Pak Andi dia pun pernah digiles oleh motor, benar-benar digiles, tapi tidak lecet. Siapa yang melindungi? Pasti Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi. Sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tidak perlu takut khawatir di menjalani hari-hari kita di hari yang jahat ini, sebab ada malaikat Tuhan yang selalu menyertai kita. Waktu saya di SMA pun saya pernah naik ke Gunung Lawu, baru pertama kalinya dan satu-satunya perempuan utusan dari SMA. Saya dulu SMA Sapirius. Saudara, pagi udah diumumkan bahwa ada seorang bernama Ani hilang, jatuh ke jurang. Diumumkannya di radio. Ya, tentu saja orang di rumah sudah kalang kabut. Ada yang sudah ke gereja, sudah bersaksi. Tapi saudara, ternyata itu Ani lain. Saya pulang dengan selamat. Tetapi saya tidak heran mendengar
berita itu. Kenapa? Karena memang ternyata naik gunung itu yang kita lewati cuma jalan setapak. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin sudah bagus. Kalau saya SMA itu tahun berapa? 80. Kanan kiri memang benar-benar jurang dan hujan, licin. Jadi kalau kita kepleset, sepertinya rumput, tapi itu jurang, bisa tergelincir ke bawah. Nah, tapi Tuhan lindungi. Bisa sampai puncak, turun, dan itu kayak orang latihan aja. Baru pertama, dan saya bilang sama adik-adik saya kan semua laki-laki, jangan sekali-sekali naik gunung, saya bilang gitu. Karena bagaimana melihat ngerinya medan itu kan. Saudara, jadi malaikat Tuhan itu senantiasa ada. Bagaimana cara kita menggerakkan malaikat Tuhan? Yang pasti ada lagu bersama malaikat di surga. Saat kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan bersama malaikat di surga. Hari ini saat saudara beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, di sini ada malaikat Tuhan. Dia turut bersuka cita, turut memuji Tuhan. Dan yang kedua, saat apa? Saat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kita harus selalu menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita. Supaya apa? Malaikat Tuhan itu terus menjaga, melindungi, diperintahkan Tuhan untuk senantiasa menyertai kita. Karena ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita memiliki pikiran dan hati yang kotor, apalagi kesombongan, semua yang ada di dalam hati, itu membuat malaikat Tuhan tidak melindungi. Tapi sebaliknya, dia bisa menampar kita seperti yang pernah dialami oleh Herodes. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat 23 dikatakan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara, ketika orang tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan, jangankan dilindungi, malaikat Tuhan bisa marah saat kita tidak menghormati Tuhan. Mungkin menghujat Tuhan, mengutuk Tuhan. Saudara, malaikat Tuhan bisa marah. Dan ketika malaikat Tuhan marah, Herodes seorang raja pun dia seketika mati dan dimakan cacing. Nah, saudara, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menggerakkan malaikat Tuhan? Kalau yang pertama tadi saat kita memuji Tuhan, beribadah, berdoa. Yang kedua, saat kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saat kita mau berbuat kasih kepada orang lemah khususnya, tetapi juga kepada siapapun. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Jadi saudara, saat kita berbuat baik kepada orang lemah, kenapa dikatakan orang lemah? Orang lemah itu kan gak mungkin membalas apa yang kita lakukan. Kalau saudara berbuat baik kepada orang yang punya, dia bisa balas, itu biasa. Saudara akan harapkan, oh dia nanti balas satu saat. Tapi saat kita memberi dengan orang yang gak bisa kita harapkan dia gantian nolong kita, justru disitulah kita sedang menolong malaikat, menjamu malaikat. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 25 dikatakan apa? Ketika kamu memberi makan minum kepada orang lemah, engkau sedang menjamu aku. Jadi saudara, saat kita mempedulikan orang lemah, orang tak berdaya, ternyata di sana kita sedang menjamu malaikat Tuhan. Berarti malaikat hadir di sekitar kita. Dan yang keempat, kita bisa menggerakkan malaikat Tuhan lewat doa. Bukankah Rasul Paulus ketika kapalnya terkandas, dia bersama 276 narapidana akan dibawa ke Kaisar. Tiba-tiba kapal terumbang ambing sampai pecah. 14 hari mereka tidak makan, tidak minum. Ketika Paulus berdoa, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat Paulus dan dia berkata, jangan takut, karena hanya kapalnya saja yang pecah. Kamu beserta 276 penumpang ini akan selamat. Kamu juga jangan takut menghadap Kaisar, karena menghadap Kaisar itu akan diadili. Nah, malaikat Tuhan bisa menghibur saudara, memberi peneguhan kepada Paulus saat Paulus berdoa.
saat Paulus takut dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Malaikat Tuhan pun pernah menemui Petrus ketika Petrus dengan tangan diikat di penjara, saudara. Dan besok akan diperhadapkan kepada penghakiman orang banyak. Jemaat berdoa. Karena di dalam Kisah Rasul 12 ayat 5 dikatakan Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Lalu ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Maka gugurlah rantai yang mengikat tangan Petrus. Dan Petrus dituntun keluar oleh malaikat itu. Padahal Petrus itu tidur di antara dua penjaga. Dan di pintu gerbang sana juga ada pengawal-pengawal berjaga. Tapi Petrus bisa keluar tanpa diketahui oleh pengawal jaga itu. Rantai itu pun gugur. Alkitab jelas mencatat yang melakukan siapa? Malaikat. Saat jemaat berdoa, Tuhan menggerakkan malaikatnya untuk berperang, untuk menolong, untuk menyelamatkan hamba-Nya. Demikian pula saudara, kalau saudara baca lagi di dalam Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-26. Di sana Filipus satu kali firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, saudara, tiba-tiba ketika Filipus sedang berdoa, malaikat Tuhan menemui Filipus dan menyuruh Filipus untuk pergi ke Gaza. Tentu Filipus nggak tahu mau ngapain. Ternyata ketika dia ketemu di jalan di Gaza itu, dia ketemu seorang sida-sida, orang Ethiopia, sedang baca kitab Nabi Yesaya, dia nggak tahu artinya. Dia tanya kepada Filipus. Filipus menerangkan, lalu sida-sida itu bilang apa? Kalau gitu baptiskan aku, di situ ada air. Nah, saudara, malaikat Tuhan bisa menuntun hamba-hambanya, siapapun kita yang terbeban untuk jiwa-jiwa, menunjukkan kemana kita pergi, siapa yang perlu ditolong. Itulah malaikat Tuhan. Juga rasul-rasul, saat rasul-rasul 12 rasul itu dimasukkan ke dalam penjara, mereka dijaga dengan pintu penjara yang tertutup rapat. Tetapi saudara, keesokan harinya rasul-rasul ini mereka ada di semua rumah ibadah. Mereka sedang menyampaikan firman. Lalu pembesar-pembesar dia pergi ke penjara, mau membuktikan, loh, kan rasul-rasul sudah di penjara, kok ada orang yang khotbah di bait suci? Ketika mereka sampai penjara, betul, pintu tertutup rapat semua, penjaga masih ada semua. Tetapi para tawanan, yaitu murid-murid, sudah gak ada semua di dalam penjara. Dan Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Nah, saudara, dan mereka didapati sudah ada di bait Allah. Sehingga saat pejabat-pejabat itu pergi ke penjara, mereka tercengang-cengang. Mereka heran, siapa yang berbuat dan melakukan semua itu? Alkitab mencatat, malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan juga bisa menemui Maria, kan? Ketika Maria ibu Yesus mau mengandung, malaikat Tuhan menemui Maria. Malaikat itu ada. Malaikat Tuhan pun menemui wanita-wanita ketika mereka ada di kubur. Malaikat Tuhan itu ada. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, seorang malaikat menampakkan diri, menghibur Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, saudara, firman Tuhan pagi ini, pemain musik boleh maju. Malaikat Tuhan itu adalah pesuruh Tuhan yang disuruh untuk melayani umatnya. Tuhan bisa memerintahkan malaikatnya untuk apa? Mengawal orang benar, mengawal. Jadi malaikat itu pengawal kita. Malaikat juga bertugas untuk menjauhkan kita dari bahaya. Misalnya saudara sudah hampir tiba di ujung
jurang, dia bisa menarik saudara. Makanya ada kan orang celaka tiba-tiba dia sudah ada di lain tempat. Itu malaikat yang mengerjakan. Bahkan dia bisa juga memberi kekuatan saat kita lemah. Sebab itu di masa pandemi ini jangan lupa menggerakkan malaikat Tuhan. Biar Tuhan menggerakkan malaikatnya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa memuji Tuhan, jangan lupa peduli kepada orang lemah. Karena itulah cara kita menggerakkan malaikatnya. Walau 1000 rebah di sisiku, kita angkat pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, walau 1000 rebah, kita akan sama-sama berdoa. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau senantiasa memerintahkan malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi kami di setiap jalan kami. Walaupun kami hidup di masa di mana banyak bencana alam di mana-mana, banyak kesulitan, bahkan banyak virus, penyakit dengan berbagai macam karakternya. Tetapi Tuhan, biarlah kami tetap meyakini bahwa Tuhan sanggup membentengi kami, rumah kami, keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami. Karena malaikat-Mu tetap ada sampai hari ini, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih banyak Tuhan buat pertolongan dan lawatan-Mu di sepanjang ibadah hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kaum muda, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Teringat buat saudara Bernike Tuhan, yang kami dengar sakit demam berdarah. Bilur Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyembuhkan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Kalau Kau tolong orang lain, Engkau pun tolong Bernike.
Juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Juga pulihkan Ibu Andi. Kami percaya benjolan yang ada di dalam tubuh Bu Andi Tuhan sudah lalukan di dalam nama Yesus. Tanpa operasi, Ibu Andi akan memperoleh kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih seluruh pelayan Tuhan, pemain musik. Tuhan urapi dari hari ke hari. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka pada hari ini. Dan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.